Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Selha Marcelia. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang penggunaan obat swamedikasi untuk diare. Silahkan disimak ya teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya apakah teman-teman tahu diare itu apa? Ya, jadi diare ini dapat menyebabkan kondisi yang tidak nyaman bagi seseorang atau bahkan mengganggu kelangsungan kegiatan sehari-hari. Diare ini merupakan kondisi terjadinya buang air besar menjadi lebih sering, berbeda dengan frekuensi buang air besar harian seperti biasanya. Selain itu, feses juga menjadi encer atau cair dan pada beberapa kasus dapat juga dialami sakit atau kejang perut, demam, dan muntah. Kemudian, apa saja pilihan obat yang dapat digunakan dan bagaimana kerja obat tersebut? Yang pertama, di sini ada tablet norid, kaolin, pektin, atau attapulgit. Obat-obatan ini bekerja dengan mengurangi frekuensi buang air besar, memadatkan feses, menyerap kelebihan air, dan toksin penyebab diare. Obat-obatan tersebut tidak diperbolehkan untuk anak di bawah 5 tahun. Obat-obatan ini termasuk ke dalam golongan obat bebas yang dapat diperoleh di apotek terdekat dengan mengonsultasikannya terlebih dahulu dengan apoteker. Kemudian, di sini juga ada obat loperamid yang termasuk golongan obat keras, sehingga hanya dapat diperoleh melalui resep dokter. Loperamid bekerja dengan meningkatkan kontak antara feses dengan dinding usus sehingga air yang diserap oleh usus dari feses meningkat dan meningkatkan kekentalan feses. Nah, kapan kita harus meminum obat swamedikasi diare ini? Obat kaolin, attapulgit, pektin dapat dikonsumsi 1 tablet setiap buang air besar dengan konsumsi maksimum 12 tablet per hari untuk orang dewasa atau maksimum 6 tablet per hari untuk anak 6-12 tahun. Obat tersebut tidak boleh dikonsumsi jika seseorang diare dengan disertai demam, terhindar dari kondisi sembelit, memiliki obstruksi usus, dan atau alergi terhadap obat tersebut. Adapun tablet norid 250 mg dikonsumsi 3-4 tablet 3 kali dalam sehari atau setiap 8 jam. Kemudian, lama penggunaan obat kaolin atau attapulgit pektin hanya boleh dikonsumsi selama 2 hari. Jika setelah 2 hari diare belum membaik, maka sebaiknya swamedikasi diare dihentikan dan dilakukan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebagai efek sampingnya, obat kaolin atau attapulgit pektin ini dapat menyebabkan konstipasi atau sembelit. Nah, di sini perlu diperhatikan, penggunaan obat anti diare tanpa resep tidak cocok untuk digunakan selama kehamilan sehingga wanita hamil harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum dilakukan pengobatan diare yang tepat. Berikut ada tips yang dapat dilakukan untuk mencegah diare. Yang pertama, cucilah tangan dengan baik setiap habis buang air besar dan sebelum menyiapkan makanan. Tutuplah makanan untuk mencegah kontaminasi dari lalat, kecoa, dan tikus. Simpanlah secara terpisah makanan mentah dan yang matang. Simpanlah sisa makanan di dalam kulkas, kemudian gunakan air bersih untuk memasak. Air minum harus direbus terlebih dahulu, buang air besar pada jamban dan menjaga kebersihan lingkungan.